Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Salim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak mungkin sudah tahu ya, banyak sekali musibah yang ada di dunia ini seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Tsunami Aceh ini seperti contoh tahun 2004. Semua hancur luluh lantah. Apakah anak-anak tahu kalau bencana itu takdir dari Allah? Dan takdir itu bisa dirubah atau tidak? Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang pengertian iman, qada, dan qadar. Iman adalah percaya. Qada artinya menurut bahasa adalah menentukan atau memutus. Secara istilah, yaitu ketentuan atau keputusan Allah kepada makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman sebelum adanya dunia. Qada tidak dapat dirubah manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang merubahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, untuk qadar atau takdir yaitu memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar yaitu ketentuan atau keputusan yang telah berlaku kepada makhluknya. Namun, qadar bisa berubah dengan usaha atau ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lalu, apakah ada hubungan antara qada dan qadar? Ya, ada. Qada bisa diartikan rencana, sedangkan qadar atau takdir adalah hasil dari sebuah rencana tersebut. Nah, qada rencananya Allah itu bisa berubah dan juga tidak berubah, tergantung dari kehendak Allah. Misalnya, kiamat sudah direncanakan oleh Allah kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk menjadi takdirnya, yang hanya kita ketahui setelah terjadi peristiwa tersebut. Misalnya lagi munculnya matahari di bagian timur dan tenggelamnya matahari di bagian barat. Ada lagi planet-planet yang berputar melalui porosnya. Semua contoh itu disebut dengan takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi yang bisa merubah takdir mubram itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Secara umum, takdir memang tidak bisa dirubah, namun ada takdir yang bisa dipengaruhi dengan usaha dan doa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk merubah takdir yang sudah ditetapkan untuk kita. Itu namanya adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir atau ketetapan yang bisa dirubah oleh manusia melalui usaha, doa, dan tentu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di awal sekolah tidak paham materi dan tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Karena sudah berusaha terus-menerus dan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan merubah takdirnya
sehingga kita bisa cerdas dan menjadi juara kelas. Misalnya lagi lomba pidato yang awalnya mungkin malu-malu, setelah berusaha dan berdoa terus-menerus, insya Allah Allah akan menakdirkan menjadi juara. Contoh lagi, di awal mungkin tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Tetapi karena kita terus berusaha, berlatih, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menghendaki kita bisa dan lancar membaca Al-Quran. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa semua kejadian adalah takdir dari Allah. Yang kedua, lebih termotivasi untuk berikhtiar dan usaha dalam mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan. Yang keempat, meningkatkan optimisme atau kepercayaan diri untuk meraih masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan kekuatan mental kita untuk menghadapi tantangan. Perilaku seseorang yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar seperti 1. Tidak sombong jika berhasil dan tidak putus asa jika gagal. Kedua, banyak bersyukur jika berhasil dan banyak bersabar jika gagal. Yang ketiga, optimis atau percaya diri dan giat bekerja atau berusaha. Yang keempat, tenang jiwanya karena yakin semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan Ustadz ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk berkembangnya channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum.